Oke. Mohon maaf, Iya. tadi terputus ya. Betul Mohon sekali. maaf sinyal. Penjelasan Pak Budi tidak bisa kami dengarkan dengan jelas begitu ya. Mudah-mudahan ini obrolan kita tuntas sampai selesai dan bisa clear begitu audionya ya. Oke, Pak Baik, Budi, baik. apa yang menjadi alasan begitu ya? Kemudian Balai Taman Nasional Kelimutu ini akan memberlakukan penerapan tarif PNBP terbaru. Silahkan. Iya. Eh, Suara saya sudah jelas, Mbak? Ya. Sudah sangat jelas Pak Budi, Baik, silahkan. terima kasih. Ya, baik. Pemberlakuan atau penyesuaian tarif PNBP ya terbaru ini karena mengacu pada dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, peraturan pemerintah ini telah terbit di tanggal 30 September 2024 dan di dalam peraturan itu menyampaikan bahwa 30 hari setelah terbitnya peraturan itu maka pemberlakuan terhadap penyesuaian tarif itu sudah diberlakukan. Dan dari perhitungan yang ada bahwa tanggal 30 Oktober itu sudah Berlaku, memasuki hari yang ke-30 sudah harus diberlakukan. Nah, seperti itu. Oke. Berarti ini deal begitu ya, akan diberlakukan pada 30 Oktober 2024 ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2024. Nah, sesuai dengan peraturan tersebut begitu ya. Ini berapa tarif yang akan diberlakukan, tarif terbaru ini untuk 30 Oktober nanti Pak Budi? Iya, betul. Jadi di dalam peraturan itu juga ada tarif-tarif yang dikenakan untuk PNBP terkait dengan beberapa hal jenis tarif atas PNBP di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk Taman Nasional Kelimutu, jadi mungkin perlu kami jelaskan bahwa ini bukan hanya berlaku di Taman Nasional Kelimutu, Ya, semua. tetapi berlaku di seluruh Indonesia. Jadi di seluruh Indonesia itu sudah wajib menyesuaikan tarif atas PNBP itu. Jadi kami di Taman Nasional Kelimutu juga menyesuaikan pada akhirnya. Iya, ya. Nah, berdasarkan kelas yang ada, tarif itu kan disesuaikan dengan kelas yang ada. Nah, ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Tentu tarifnya berbeda-beda PNBP-nya. Untuk Balai Taman Nasional Kelimutu atau Taman Nasional Kelimutu itu dari penilaian berada di kelas 3. Jadi berada di kelas 3. Kemudian sehingga kita menyesuaikan tarifnya di situ. Nah, salah satu PNBP yang kita sering dapatkan atau kita sering realisasikan adalah berupa tiket pengunjung, kemudian tiket masuk kendaraan, kemudian jasa-jasa PNBP lainnya. Nah, untuk tiket masuk pengunjung, kita sudah sesuaikan tarifnya, di mana di peraturan sebelumnya di PP 12 tahun 2014, bahwa untuk wisatawan Nusantara itu kalau hari biasa itu 5.000, maka di peraturan terbaru itu menjadi 10.000. Oke. Jadi wisatawan Nusantara yang sebelumnya 5.000 menjadi 10.000. Kemudian kalau wisatawan Nusantara di hari libur, jadi kalau yang tadi hari biasa, hari kerja, nah kalau hari libur itu wisatawan Nusantara tarif hari biasa dikalikan 150%. Nah itu sehingga
kamu menjadi 15.000. Jadi kalau wisatawan Nusantara di hari libur itu 15.000. Iya, 15.000. Nah, kalau rombongan pelajar atau mahasiswa Nusantara kalau hari biasa itu 5.000. Nah, 5.000. Kemudian kalau rombongan pelajar atau mahasiswa Nusantara hari libur naik menjadi 7.500. Nah, sedangkan untuk wisatawan mancanegara, nah kalau dulu itu hari biasa itu 150.000, kemudian hari libur itu ditambah naik menjadi 50%-nya lagi, menjadi 225. Nah, sekarang untuk wisatawan mancanegara itu hari biasa dan hari libur itu tetap sama jadi 150.000. Oh iya, iya. tidak ada perubahan. Oke Ya, deh. kalau untuk mancanegara. Nah, untuk tiket masuk kendaraan itu masih tetap seperti tiket masuk roda 2 itu 5.000, kemudian roda 4 itu roda 4 itu menyesuaikan di 10.000, kemudian kalau roda 6 itu 50.000. Nah, itu mungkin Mbak, tentu pengumuman ini akan kami secara resmi akan kami sosialisasikan atau kami akan sebarluaskan baik melalui media elektronik, kemudian media cetak, dan juga di areal-areal khusus seperti di pintu-pintu masuk kawasan Taman Nasional Kelimutu dan lain sebagainya, sehingga itu sudah bisa terbaca. Dan memang sosialisasi ini sudah kita jalankan di jauh-jauh hari sebelumnya terkait dengan penyesuaian tarif ini. Berarti ada waktu sebulan itu setelah peraturan ditetapkan pada 30 September 2024 sudah terbit begitu ya. Betul. 1 bulan ini Betul. waktunya untuk mengedukasi, mensosialisasikan kepada pendengar, kepada masyarakat begitu ya, dan juga pengunjung untuk bisa mengetahui ya peraturan terbaru Betul. ini. Apakah Betul. juga pada saat pengunjung itu datang ada tim atau guide ini kemudian menjelaskan terkait dengan peraturan terbaru seperti ini, Pak Budi? Ya, kami tentu akan jelaskan pada saat di pintu gerbang, pada saat kan biasanya beli tiket dan lain sebagainya. Nah, di situ sudah tercantum pengenaan tarif terbaru itu, termasuk juga sosialisasinya kepada para pengunjung ke Taman Nasional Kelimutu. Dan terus terang ini sudah berlaku nasional, jadi di seluruh Indonesia, baik itu Taman Nasional maupun Taman Wisata Alam yang pengenaan PNBP tiketing dan lain sebagainya, itu semua wajib menyesuaikan dengan tarif baru, termasuk salah satunya juga kemudian Komodo malah itu kelas 1, Mbak. Masuk kelas 1 ya, kategori 1 ya. Jadi kalau hari biasa malah lebih tinggi nih pasti ya. Kalau iya lebih tinggi, karena kalau hari biasa itu wisatawan Nusantara 50.000. Nah, kemudian kalau hari libur itu dikalikan 150.000 menjadi 75.000. 75.000. Iya, kalau itu. Tapi itu kan kewenangan wilayah orang lain. Jadi saya hanya bisa menjelaskan bagaimana di Balai Taman Nasional Kelimutu. Ya. Oke deh, Pak Budi, apa tujuan begitu ya dengan kenaikan PNBP ini? Apakah ada rencana untuk meningkatkan infrastruktur atau mungkin layanan bagi pengunjung seiring penerapan tarif baru ini, Pak Budi? Ya, tentunya karena PNBP ini bahwa mungkin ada persepsi orang bahwa uang itu masuk di Taman Nasional ya, seperti itu. Nah, perlu kami jelaskan bahwa PNBP ini yang kita pungut selama ini itu tidak masuk ke Taman Nasional, tetapi langsung kita store kepada kas negara. Nah, tentu nanti pembagian dari pusat, dari Kementerian Keuangan, itulah yang nanti akan melihat ini kemana porsi-porsi yang perlu ditambahkan dengan penghasilan yang lebih besar, tentu akan
akan seiring sejalan dengan nilai yang akan diterima. Jadi kami tugasnya memang hanya memungut, kemudian langsung di-store kepada Di-store. kas negara ya, Oke. bukan kasnya Balai Taman Nasional, tapi kas negara. Nah, apakah negara itu mempergunakan seperti apa itu Kembali. kewenangan dari Oke. pemerintah untuk hal-hal seperti itu. Dan tentu dengan adanya peningkatan tarif ini, kita ini berada di posisi nomor kelas 3 ini, Kelas Mbak. 3 Posisi ya. paling bawah gitu loh. Mm-mm. Nah, posisi paling bawah. Tentu kita kan tidak mungkin terus berada di bawah seiring dengan nanti peningkatan fasilitas kemungkinan di Balai Taman Nasional Kelimutu bisa saja mungkin nanti akan naik ke kelas 2 dengan lengkapnya atau berbagai fasilitas yang sudah kita bangun di sana. Tentu itu akan menjadi penilaian untuk dinaikkan ke kelas 2 atau mungkin ke kelas 1. Nah, itu seperti itu. Iya. Poin penilaiannya itu seperti apa, Pak Budi, ini selengkapnya begitu ya, terkait dengan Iya. penomoran, pengklasifikasian kelas-kelas tadi itu, Pak. Iya. Baik, itu ada memang peraturannya sendiri dan itu pun dari pusat untuk melakukan penilaian dan mengkaji itu kita masuk di kelas berapa. Nah, salah satunya adalah bagaimana sarana prasarana yang ada, kemudian keterlibatan dari masyarakat yang ada di situ, kemudian pengelolaannya seperti apa. Nah, di situ yang akan menentukan kita masuk di kelas berapa, kelas 3, kelas 2, atau kelas 1. Seperti itu, Pak. Oke, apa upaya yang saat ini dilakukan begitu ya untuk bisa kejar naik kelas begitu ya untuk Balai Taman Nasional Kelimutu ini, Pak? Ya, tentu kami mencoba bagaimana membuat pengelolaan itu lebih baik lagi ke depan. Bagaimana nanti kita menciptakan suasana di wilayah-wilayah wisata itu lebih baik lagi. Kemudian bagaimana kita mencoba meningkatkan sarana prasarana yang ada di sana. Nah, tentu itu kan tidak mudah karena pembangunan itu kan juga butuh anggaran dan sebagainya. Nah, tentu itu harus juga kami menyesuaikan dengan anggaran-anggaran yang kami terima dari pusat seperti apa untuk pengembangan dari wisata kita itu. Tentu sumber pendanaan lain juga kami harapkan juga ada, baik itu dengan kerjasama mungkin dengan mitra-mitra pembangunan yang ada dan ingin berkontribusi dalam pengembangan Balai Taman Nasional Kelimutu. Itu juga menjadi salah satu kunci bagi kami bagaimana nanti peningkatan pengelolaan itu lebih baik lagi. Untuk proses penilaiannya ini, perubahan kelas ini apakah setiap tahun sekali ataukah seperti apa untuk waktunya ini penilaian? Setiap tahun biasanya. Setiap Pak, tahun itu. biasanya Setiap ya. tahun. Oke, di akhir tahun. Sebenarnya nilai di kita itu memang nilai sudah sangat mepet ya, kalau saya melihat nilainya itu sudah ngepres banget bahwa sebenarnya bisa saja kita masuk ke level 2, bisa saja begitu. Tetapi kan banyak hal yang mungkin menjadi pertimbangan bagaimana kita menaikkan level itu, tentu akan berimbas kepada PNBP yang akan kita sesuaikan. Nah, kita pun juga harus menyesuaikan bagaimana sosial budaya di sini. Karena rata-rata 80% pengunjung ke Kelimutu itu rata-rata wisatawan lokal. Dan lokal pun itu bukan lokal mungkin yang dari luar, dari Surabaya, dari mana. Itu kecil, tapi kebanyakan ada masyarakat yang berada di sekitaran ND ini, sekitaran Kelimutu dan kota-kota penyangga lainnya. Nah, tentu ini yang menjadi pemikiran kami bagaimana untuk penerapannya itu menyesuaikan dengan di kelas 3 dulu. Nah, baru pada saat peningkatan itu sudah terjadi, kemudian sarana prasarananya sudah
sudah baik dan lain sebagainya, dan penilaiannya pun juga sudah bisa dikategorikan kelas 2. Nah, kami juga akan menyesuaikan seperti itu. Oke, sebenarnya kami ingin tahu begitu ya, data terbaru untuk pengunjung wisata Nusantara ini, apakah berapa banyak yang di luar NTT, terus yang dari NTT sendiri ini berapa persentasenya ya, itu nanti setelah obrolan kita ya begitu ya Pak Budi ya, karena ini waktu sudah Jadi tidak gini, mencukupkan lagi untuk kita terus betul. bersama ini. Nanti Betul, kita off air kami saja juga ya. masih harus menyusun datanya, Mbak, Iya, karena siap. kan orang masuk di sana kan tidak saya dari Maumere, saya dari ini, tapi Oke. orang masuk kan tinggal Oh sesuai iya, dengan itu. tidak terdata Baik. begitu ya. Oke deh, baik. Pak Budi, ini sebelum kita akhiri obrolan kita di pagi hari ini, apa yang menjadi pesan Anda kepada masyarakat dan juga calon pengunjung ya, terkait dengan akan ada perubahan tiket masuk begitu dan juga tiket parkirnya ini terkait dengan PNB terbaru ini. Silakan Bapak. PNBP. Iya, baik. Mungkin kepada masyarakat umum, masyarakat luas semuanya, bahwa kenaikan PNBP ini memang menjadi amanah negara dan amanah pemerintah, bahwa kita pun sebagai sejak diterbitkan peraturan itu, kita sebagai warga negara yang taat dan pada hukum dan lain sebagainya, ya juga harus mematuhi itu. Nah, termasuk kami juga seperti itu, bahwa kami pun juga berpedoman pada peraturan-peraturan yang sudah ada, dan mudah-mudahan ini juga bisa dipahami semua, tentu bahwa harapan kita pun bersama kenaikan ini juga salah satunya adalah bagaimana menggenjot atau bagaimana meningkatkan pembangunan khususnya bagaimana peningkatan sarana prasarana yang ada di kita, kemudian juga mensupport pembangunan secara nasional, pembangunan bangsa ini ke depan nanti. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Budi untuk waktunya dengan RRI ND. Mudah-mudahan kami dapatkan informasi terbaru terkait dengan naik kelas begitu ya, Balai Taman Nasional Kelimutu. Selamat pagi Pak Budi, salam hangat dari ND ke Puncak Danau Kelimutu. Ya, terima kasih. Selamat pagi untuk semua. Salam sehat selalu. Salam sehat. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita baru saja update informasi dengan Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu ya, terkait dengan topik yang sekarang ini lagi mungkin Anda juga dapatkan informasi ya, terkait dengan Balai Taman Nasional Kelimutu memberlakukan penerapan tarif PNBP terbaru per 30 Oktober ini 2024. Dan pendengar RRI, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah saat ini kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami hadirkan terlebih dahulu sekilas informasi pagi ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan rencana pemindahan kerja pegawai pemerintahan dari Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara IKN tidak perlu dilakukan berbondong-bondong.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG melaporkan aktivitas Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan sejak 7 Oktober 2024. Warga diimbau tidak mendekati radius bahaya 4 km dari kawah Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dikarenakan tingkat aktivitas Gunung Awu saat ini level 3 atau siaga. Ya intinya kalau ada bukti silakan aja, kami nggak pernah menutupi, tidak pernah melindungi. Tentu para pemuda saat ini harus selalu belajar, sekolah, kuliah, ataupun tetap semangat dalam mengisi kemerdekaan. Dengan cara terus mengasah kemampuan, terus menjaga sumber daya alam, terus menjaga atau meningkatkan sumber daya manusia yang utuh. Sari berita, Mahkamah Agung menegaskan tidak akan